ayah saya cuma bilang, anak ayah 5. Ayah sama ibu semakin hari semakin tua. Tua, betul. Nah, pesan beliau simpel waktu itu. Sampai hari ini, dia tidak bercita-cita perusahaan ini harus menjadi sekian ribu unit. Dia cuma ingin menjadi pelayan masyarakat yang baik, profesional, dan bisnis ini bisa sampai ke keturunan-keturunannya. Tutup pintu Mas Bro. Starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap semangat, tetap sehat di tahun baru 2021. Selamat datang di podcast otomotif Bang Koboy. Udah lama gak podcast, biasa libur Natal tahun baru. Kali ini Bang Koboy mau podcast lagi. Dan sudah ada bintang tamu yang tidak kalah keren dibanding sama Bang Koboy. Mungkin lebih keren dia ini ya. Ini ada Mas Kurnia Lesani Adnan, betul Mas? Siap. Dipanggil nama singkatnya apa nih Mas? Sani. Mas Sani. Yes. Nah, beliau ini adalah Direktur Utama PO. PO itu singkatan dari perusahaan Otobus. Jadi beliau ini adalah juragan bus, Direktur Utama PO Siliwangi Antarnusa atau disingkat SAN. Betul Mas ya? PT-nya PT San Putra Sejahtera. San Putra Sejahtera. Tapi nama dagangnya PO San. PO San. Oke. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum IPOMI, yaitu Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Siap. Nah, karena dia pengusaha muda, ya Bang Koboy manggil beliau ini Mas Bro aja ya, karena pengusaha muda. Masa manggil pengusaha muda Bapak, jangan, Mas Bro. Oke, terima kasih Mas Sani udah datang ke studio podcast Bang Koboy. Sama-sama. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bus sehat. lancar? Insya Allah. Kemarin libur Natal tahun baru bus jalan juga apa enggak? Alhamdulillah jalan. Jalan semua ya? Oke. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa diceritain sedikit Bro Sani mengenai PO Siliwangi Antarnusa. Nah, ini kita kayaknya belum banyak yang tahu. Ini PO Bus Bandung bukan nih? Ada Siliwanginya nih. Jadi setahu saya kalau Siliwangi pasti Bandung nih. Iya. Jadi Bang Koboy itu orang yang kesekian puluh juta yang mempertanyakan. Iya, itu. karena PO Siliwangi itu pasti Bandung Garut gitu. Apa Bandung Cianjur lah. Iya. Ternyata bukan. Ciwidey lebih panjang. Iya lebih panjang. Iya. Ini gimana nih? Ya. Jadi yang pertama terima kasih kesempatannya Bang Koboy ini. Siap. Diajak ngobrol, akhirnya saya duduk bareng bikin podcast sama Bang Koboy ini. Alhamdulillah. Karena melihat podcastnya Bang Koboy, waduh, begitu saya ngelihat, wah ini bedanya yang satu atasnya klimis, kalau ini pakai topi. Nih. Pasti ngelihat podcastnya Juragan Bus Cewek ya. Tuh, kan langsung susun dia. Pasti ngelihat podcastnya sama Juragan Bus Cewek. Halo Mbak April. Ini nggak kalah cakep loh, brewokan. Gimana? Ya, PO Siliwangi gimana nih? Jadi itu sebenarnya sejarahnya cukup panjang. Ya. Singkat cerita, ayah San ini kan perusahaan keluarga Bang Koboy. Ya. Perusahaan keluarga yang didirikan, foundernya ayah kami. Tahun berapa tuh? Ayah memulai ngerintis usaha San ini dari tahun 89. 89 berarti sekarang udah berapa puluh tahun dari tahun 2020 kemarin tuh terakhir? Become 31 tahun. 31 tahun luar biasa. Nah, jadi waktu itu masih mobil kecil dengan jarak pendek. Iya. Nah, tahun 92 mulai start yang Sun-nya dengan jarak lebih panjang. Itu Bengkulu Jakarta dengan sistem zaman 90-an kan ngetren yang namanya travel. Jadi yang mau berangkat dijemput, yang udah sampai diantar. Jangan salah ngomong ya. Apa tuh? Datang tidak dijemput, pulang nggak diantar. Itu Jalangkung loh. PO Jalangkung. Pelayanan Jalangkung. Iya. Itu yang dimulai. Jadi Bali Sun ini ada sudah dari tahun 70-an nama ini. Oh, jauh lebih lama lagi berarti ya. Jadi ayah kami dulu itu PNS. Pegawai Negeri Sipil. Pada saat Bengkulu baru dibentuk menjadi provinsi.
Nah sebelumnya itu kan bentuk jadi provinsi, ayah kami salah satu pegawai negeri sipil di situ. Oke, Mulai siap. dari honorer sampai menjadi salah satu kalau sekarang kabak kalau Kabak istilahnya. ya. Beliau kebetulan dulu pengemudinya gubernur. Oh, supirnya gubernur. Iya. Oh, ya. Saya mau ngomong supir tuh agak kurang Apa tuh? pas. Driver lah. Pengemudi lah. Driver kan beda lah. Aduh, driver ya supir juga ya? Bukan. Kalau driver kan matanya biru. Oh, iya, ya kan, iya. rambutnya bule, Iya. kayak Bang Koboy gitu lah. Nah, jadi Kelilipan. mulai dari beliau sebagai pengemudi gubernur, kalau nggak gubernur pertama Bengkulu, sampai menjadi kepala bagian kendaraan di provinsi Bengkulu. Nah, pada saat beliau masih pengemudi ini, Bengkulu itu masih masih di bawah Pangdam Bukit Barisan. Kodam Bukit Barisan. Oh, Kodam Bukit Kodam Barisan. ya, Ya, kalau nggak Kodam. salah Kodam. Nah, Pangdam Bukit Barisan, wakil atau apanya lah ya, Pangdam ini mungkin ada yang tahu nih, yang nonton podcastnya Bang Koboy ini. Mungkin Bang Koboy juga pernah dengar. Apa tuh? Terakhir beliau itu Bapak PMI, namanya Bapak Himawan Sutanto. Oh, iya. Sering kunjungan ke Bengkulu. Oh, oke, siap. Singkat Terus? cerita Ya, lagi, oke. sama ayah saya ini chemistry dapat. Karena ayah saya kebetulan beliau menguasai di Bengkulu itu kalau nggak salah ada 4 bahasa suku. Apa Di sih saya, Bengkulu. saya baru tahu tuh malah. Ya ada bahasa suku Bengkulu, Rejang, Serawai, apa ya? Ada 2 lagi saya lupa. Jadi ada 4 kalau nggak salah. Jadi asal beliau kunjungan didamping ayah saya, kan ayah saya bisa ngobrol lah. Oh, iya. Nah, sama salah satu yang mendekat awalnya first impressionnya beliau nih ke ayah saya di satu kunjungan, beliau dikemudikan oleh pengemudinya. Ayah saya bawa gubernur kan. Di satu titik ada titik yang sulit off road, karena zaman segitu kan masih off road. Si pengemudinya beliau ini nggak bisa naik, nggak bisa lolos tanjakan itu. Ayah saya bilang, izin Pak, saya boleh coba. Silakan Dek, dia bilang. Naik, putus Lolos. sama ayah saya, karena memang makanan beliau lah. Nah dari situ asal beliau mau kunjungan, dia bilang, ayah saya kan namanya Haji Hasanuddin Adnan ya. Oke. Si bapak bilang, Hasan suruh jemput saya ke kadang-kadang ketemunya di Linggau atau di Lahat atau di Prabu Muli, sampai ke Prabu Muli, jemput nyupirin. Nah dari situ beliau punya hubungan baik sampai si bapak ini mimpin pasukan Garuda ke berapa gitu Indonesia tahun 71 apa 72 kalau nggak salah saya, pokoknya 70-an lah, awal 70-an. Jadi ayah saya ini cita-cita jadi tentara, tapi nggak kesampaian. jadi pengemudi. Jadi pengemudi tentara. Tapi karena beliau menyetirin gubernur dipersenjatai. Nah, jadi dia lihat sigap dan segala macam. Pak Iman sempat ngajak, kamu ikut bapak aja. Nah, ayah saya bilang, karena ayah saya baru married waktu itu sama ibu dan lagi mengandung kakak saya yang pertama. Iya. Nenek saya nggak boleh. Nah, singkat cerita, hubungan terjalin sampai bapak pulang, terus sempet kalau istilah orang Jawa tuh kepaten obor lah, nggak tahu bapak di mana lagi. Ngerti. Ayah saya jalan, waktu itu bikin bengkel. Jadi kebetulan bikin bengkel mobil apa? Bengkel mobil, karena di Bengkulu itu dulu belum ada authorized dealer. Jadi kalau mobil kendaraan Pemda apa tuh servis bingung. Ayah saya bikin, dia keluar dari sebagai pegawai. Bisnis. Dia bikin. Nah dari situ kasih nama. Sebenarnya beliau tuh nggak punya pikiran yang terlalu terencana, yang terlalu jelimet lah gitu identik loh. ya. Jadi nama ayah saya Hasan, nama anaknya semua San.
Oh gitu. Ya, Ya, jadi ya. kakak saya yang pertama Kurnia Lesanti namanya, Adnan. Jadi bedanya cuma tengah itu aja bang. Iya, Kalau iya, saya kan iya. Kurnia Lesani, saya Iya. terus kakak saya nomor 2 Kurnia Lesandri, Adnan. Saya Kurnia Lesani. Adik saya Kurnia Lesande. Adik saya yang bungsu Kurnia Lesari. 5 bersaudara. 5. Oke, siap. Cowok semua. Enggak, Oh. pertama cewek, bungsu cewek, tengah-tengah cowok, saya anak tengah. Wes mantap. Nah, jadi Tengah paling enak tuh. bisa buat ngenakin, bisa buat bunuh. Nah, jadi dari situ waktu itu ayah saya mungkin karena nama beliau Hasan kan, dia bikin Sun Brother Oh, bengkel. Ya, ya. Terus beli truk, usaha truk, jalan. Dia bawa satu, beliau mengemudi truk juga. Jalan. Nah, waktu itu penyeberangan masih belum seperti sekarang. Iya, zaman dulu Bang, Pak, jadi tahun tahun 70-an 70-an. kita nggak ngerti Pak. Betul, itu masih di Selensem, belum di Bakauni. Selensem sama Merak. Singkat cerita, ya zaman itu kan masih zaman barbar lah. Nah, tipikal. Maksudnya apa tuh zaman barbar tuh? Ya, senggol dikit bacok. Oh. Ya kan Oh, kalau gitu itu maksud- barbar. Iya, iya, Nah, iya, iya. Jadi apalagi oknum aparat ya, nih mohon maaf, oknum aparat kan waktu itu kan belagak-belagak pakai baju warna yang institusi itu Iya, kayaknya iya, udah iya. bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kebetulan ayah kami ini orang yang idealismenya tinggi. Jadi saya berusaha untuk tidak salah, jangan cari salah saya. Singkat cerita sering ribut di penyeberangan. Waduh. Jadi sering ribut di penyeberangan. Terus dengar Pak Himawan ini dia bertugas di Siliwangi, Pangdam Siliwangi. Oh iya Bang, Bandung. Pangdam begal jadi Pangdam Siliwangi. Sekali waktu ayah saya ada bawa barang ke Bandung, mainlah ke rumah dinas Pangdam. Nah, ya karena sama beliau sudah seperti bapak dan ibu. Udah kenal istri, lama ya, kan. udah kenal lama. Datang ketemu ibu, ngobrol ya, kaget lah ibu, gimana kamu sekarang bla 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 bla. Ya orang tua kan, ya bagus lah sudah punya usaha bla bla bla. Apa yang ibu bisa bantu? Nah justru ini bu, dia bilang, saya ini diceritakan. Nah dulu kan Merak itu kan di bawah Jawa Barat, sebelum Banten. Oh iya dulu, Ya, tuh ya sebelum ada provinsi Banten, betul. Sebelum negara api menyerang kan. Ya betul. Nah, karena ayah saya tahu itu di bawah Jawa Barat, ngadulah. Intinya saya ini suka diutik-utik bu, saya nggak betah ribut. Karena Yaudah. sering nyebrang ya. Yaudah, panggil ajudan, kasih tahu bapak, bikin memo. Kamu ketemuin Dan Ramil sana, ya kan? Mobilmu kasih nama. Apa kata ya saya? Oh ini Nah, sejarahnya. karena bapak dari Pangdam Siliwangi Iya. kasih nama Siliwangi. Oh, Tok, ngomongnya Siliwangi tok. Nah terus, Nah, tulislah di truk kita tuh Siliwangi. wah itu udah serem itu lewat di Oh mana-mana. iya, Siliwangi. sesudah ada nama itu bang. Aman udah. Nggak, lalernya nggak berani nyolek. Iya benar-benar. Aman udah. Nah, karena truk ini dulu kita udah punya truk Itu usaha apa ya truk itu ya? ekspedisi. Oh ekspedisi. Jadi ayah driver gitu. Iya, Oh jadi gitu. dia driver, Ya, beliau ya. mendidik orang. Jadi ada beberapa anak muda waktu itu ya, jadi ya. keneknya sampai bisa ngemudi, dia lepasin, alhamdulillah berkembang, beli truk satu lagi. Oh gitu. Ekspedisi dari Bengkulu ke Kemana-mana. Oh kemana-mana. Jadi kita tuh kontrak sama Bank Indonesia. bukan ke Jakarta aja bukan ya? Semua. Jadi kita kontrak sama Bank Indonesia waktu itu. Iya. Jadi pejabat atau pegawai Bank Indonesia yang masuk dan keluar dari Bengkulu itu barangnya kita nganter. Oh gitu. Terus yang kedua sama masih ingat produk Yasonta. Ya Sonta itu apa ya? Belaga jadi anak muda deh. Enggak, Asia Sonta apaan sih? Belaga jadi anak muda deh. Bener nggak tahu bang? Elektronik, TV. Oh gue Grundig gitu. Gue Grundig. Lebih tua lagi. Oh lebih tua lagi ya? Wah lebih parah dong gue ya. Gue taunya Grundig, ya Sonta gue nggak tahu. Kalau Grundig Eropa. Iya ya, gue Yang taunya depan. TV Grundig gue masih Ya, tahu bos. Sama Yasonta. Terus kan Bengkulu mulai pembangunan waktu itu. Program transmigrasi. Wah, kan iya. bangun PTP Betul. segala macam kan. Bawa seng apa segala macam. Nah mulai dari situ. Jadi kemana-mana. Karena truk kita nih kemana-mana.
sama ayah saya ditambah Antar Nusa. Nusa. Oh, jadi Singkat San ketemunya. San. Jadi Siliwangi itu karena dari Bapak Pangdam Siliwangi, Antar Nusa, antar kemana-mana, disingkat PT San. Itu sekitar cerita tahun 70-an gitu ya. Tapi sekarang di PO San ini udah generasi keberapa yang pegang? Kami generasi kedua. Orang tua masih ada? Masih alhamdulillah masih sehat ya. sehat, Di masih Bengkulu atau produktif. di mana orang tua? Di mana dia suka. Wah, kok Jadi bisa gini, begitu ya? Jadi gini. Enak banget bisa pindah-pindah sama. Ya yang punya perusahaan, Bos. Rumahnya banyak berarti ya. Jadi dulu badan hukum kami itu CV Siliwangi Antar Nusa. Dari 89 90 kita mulai itu 92 kita start dengan izin pariwisata Ya. yang travel door to door. 93 Mei ingat saya kita dapat izin trayek akap Ya, Bengkulu Jakarta Pulau Gadung. Oh. Terminalnya Pulau Gadung. Oke. Nah, itu pertama 93 kalau nggak salah. Akap Pulau Gadung berjalan waktu alhamdulillah grow. 95 kita masuk ke Jawa Tengah sampai Ponorogo. Sesuai undang-undang 22 perusahaan angkutan itu kan harus berbadan hukum. Iya. Ya ini cerita sebelum tahun 2000 ini. Iya. Kalau nggak salah itu undang-undang nomor 22 tahun 92 apa 9 berapa ya. Nah itu sudah ada. Ayah saya kebetulan dia update, dia tahu. Di tahun 2000 kami dipanggil anak-anak beliau. Jadi kebetulan memang saya sudah membantu dari awal Sun Travel lahir. Orang Bengkulu banyak taunya Sun Travel, orang-orang lama. Oh, orang lama Karena namanya kami Sun. travel. Awalnya dari Door travel. to door. Nah, Oke. Jadi saya waktu itu SMP kelas 2 mau naik kelas 3. Awal saya kelas 3 itu Sun Travel jalan, saya sudah mulai bantu. Jadi penunjuk jalan ngantar jemput penumpang. Oh ya. Nah, kalau weekend hari Minggu, saya nyupir. SMP udah bisa nyupir ya? Nyupir. Saya bisa nyupir itu SD kelas 1, Bang. Iya bandel ketahuan emang. Tampangnya aja. Nah, Oke, tapi siap. mobilnya kecil ya. Oh, ya. Nah, jadi dari situ kita jalan, alhamdulillah masyarakat bisa keterima oleh masyarakat dan sama yang maha kuasa kami diberi amanah lebih. Tahun 2000 kakak saya kembali dari Belanda, dia sekolah di Inggris terus dapat kerja. Dia dapat beasiswa dulu kerja sekolah di Inggris terus kerja di Belanda, kontraknya habis, dia pulang mau menikah. Terus kakak saya nomor 2 juga pulang dari Australia. Ayah saya cuma bilang, anak ayah 5. Ayah sama ibu semakin hari semakin tua. Tua, betul. Nah, pesan beliau simpel waktu itu. Sampai hari ini. Dia tidak bercita-cita perusahaan ini harus menjadi sekian ribu unit. Dia cuma ingin menjadi pelayan masyarakat yang baik, profesional, dan bisnis ini bisa sampai ke keturunan-keturunannya. Cuma itu aja. Nah, beliau PT kan. Kita harus bikin PT. Jadi dari CV kita tinggalkan jadi PT. PT ya. Nah, pilih nama Sun-nya Siliwangi Antar Nusa itu kita singkat jadi Sun. Ya, betul. Karena memang kami para putra-putri beliau yang sudah in charge. Jadi Putra Sejahtera. Oh, Jadi gitu. Sun dengan putra-putranya yang berharap ini menjadi sejahtera. Sejahtera bukan cuma untuk putra-putrinya si owner ya, tapi untuk manajemen ini harapannya begitu. Jadi yang mengelola sekarang PO Sun ini Anda sama kakak adik Ya, atau ya. berberapa? Berdua, Kita bertiga? berlima. Oh, 5-5-nya. Semua in charge. In charge di In charge. Jadi ini istilahnya kalau kita lihat PO Sun ini kita sering lihatnya di Bengkulu, Ya. terus di mana lagi? Pekanbaru. Jadi PO Sun ini pusatnya di Bengkulu, Bang. Pusatnya di Bengkulu, oke. Di Bengkulu itu melayani trayek Bengkulu Padang, Bengkulu Padang. Bengkulu Bukit Tinggi, Iya, tahu. Bengkulu Pekanbaru, Naik lagi ya. Bengkulu Jakarta via barat lewat Krui. Lewat Krui. Ya. Itu katanya pantainya bagus ya. Keren.
Kapan ada waktu naik Sun? Enggak, itu aman apa enggak jalan situ? Karena kebanyakan lewat rute timur, Bos. Saya nggak bisa ceritakan, harus Kenapa? Bang Koboy buktikan. Kapan ada waktu siapkan waktu Ya, nanti. kruinya keren itu. Nanti saya kasih tiket gratis. Wes, mantap. Ini di depan teman-teman ini. Iya. Iya, betul. Pengen sih jalan ke sono. Oke, Bengkulu Jakarta lewat barat, terus Bengkulu Jakarta lewat barat, Ya. Bengkulu Jakarta, ya. Bengkulu Lubuk Linggau lewat tengah ya. Oh, lewat tengah, Bengkulu Lubuk Lubuk Linggau, Linggau, Jakarta Bandung. Muara Enim tuh ya, lewat Ya. tengah ya. Wah, Yang- itu jalannya kelok-kelok tuh. Ya, yang lewat Krui ini Bandung juga. Jadi Bengkulu, Manak, Bintuhan, Krui, Jakarta, Bandung. Ya, oke. Nah, yang satu lagi Bengkulu, Curup, Lubuk Linggau, Lahat. Lahat ya. Nah, nggak lewat Tanjung Inim lagi dia. Oh, enggak Muara Enim maksudnya. Muara ini dia ke kiri, Oh, Lahat ya. Prabu ya. Muli Prabu lewat Muli. tol Palembang. Itu Bandung sama rute yang sama Bengkulu, Curup, Linggau lewat tol Palembang, Jakarta, Bandung, Tasik, Solo, Ponorogo. Oh, berarti sampai ke Jawa Timur berarti. Ya. Sampai Ponorogo atau Ya. masih ada lagi? Nah, itu divisi Bengkulu. Kita ada divisi 2 itu Pekanbaru. Itu Dengan mana nomor lagi tuh? polisi BM. Kalau Bengkulu kan BD. Ya. Dengan nomor divisi 2 kita yang Pekanbaru, cabang kita Pekanbaru Ya, itu ya. Pasir Pangarayan. Utaranya Pekanbaru, Pasir Pangarayan, lintas timur, Ya. Jakarta, tol Trans Jawa, Semarang, Solo, Blitar, Tulungagung, Oh, sampai Jawa Timur berarti ya. ya Pekanbaru, lintas timur Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, sama Siak, Ya. Siak, lintas timur Sragen. Oh, kalau yang ke atas lagi ke tadi kan sempat Bukit Tinggi Pekanbaru, ada yang sampai Padang, Medan? Nah, Nggak ada yang sampai sana. Oh, jadi Pekanbaru dan jadi sekitarnya. cuma Bengkulu Padang, Bengkulu Bukit Tinggi, Bengkulu Pekanbaru. Oh, gitu. Nggak kita terusin karena kan Beda lagi udah sana. ya kita kan bus ini kan sudah PO ini kan banyak dan rata-rata semua kan temen. Oke. Jadi kita mengambil skup yang memang M-nya kita lah. Oke. Kalau boleh tahu udah ada punya berapa armada saat ini PO-san? Hari ini, Ya, total berapa bus? Hari ini kalau bus yang SGO siap guna operasi Ya. yang dengan izin lengkap yang bisa beroperasi itu total 98 unit. 98 unit. Dengan unit yang sudah mau kita purnakan dan yang sudah purna itu total sekitar 100, hampir 120. Itu kalau unit-unit yang udah istilahnya udah pensiun lah, itu diapain? Di scrap atau di Kalau jual yang atau tahunnya diapain ya? masih masuk, Ya, kan tetap jalan. ada beberapa yang dibeli sama buat teman-teman yang mungkin pelayanan lebih pendek Oh. atau bus karyawan. Iya. Kalau yang sudah, jadi gini, regulasi kan sudah menegaskan bus akap itu, bus akap Beroperasi. itu batas umurnya 25 tahun. Oh, sekali jalan 25 tahun. Ya, Satu bus ya? satu bus itu Oke, izinnya batasnya 25 tahun, Bang. Ya. Kalau lebih dari 25 tahun, trayeknya udah nggak bisa diperpanjang. Oh, ngerti. Kalau wisata 15 tahun. Nah, bus yang sudah lebih dari 25 tahun kita scrap, kita potong. Oke. Itu punya bus wisata juga nggak Anda ini PO-san? San hanya reguler. Pure. Reguler. Ya. Reguler itu istilahnya akap ya? Antar kota, antar provinsi. Oh, nggak Namun- ada bus AC, bus eksekutif, Kita sleeper ada- bus gitu punya nggak? Kita ada 2 kelas, eksekutif sama bisnis. Nah, bisnis kita juga ada 2. Jadi eksekutif itu dia bangkunya lebih sedikit, pakai leg rest bangkunya Ya, yang oke, tahu. untuk apa? Ada extensionnya. paha itu. Ya, ada extensionnya ya. Kalau yang bisnis itu dia lebih bangkunya lebih banyak, lebih sempit. 32 ya berarti ya? Enggak, 22 Bang. Oh, dua ya? Nah, tapi ada dua kita layani dengan 2 tipe kendaraan. Ya. Yang satu bisnis yang kalau kita istilahkan ekonomi premium. Jadi menggunakan chassis yang 6x2 yang tronton, roda Ya. belakangnya double. Ya. Yang satu dengan mobil yang ankle. Nah, ini kita baru beralih. Jadi dari 2013 kami mencoba beralih ke chassis premium. Ke chassis premium. Jadi supaya kenyamanan, lebih nyaman. keamanan, Ya. dan supaya customer satisfaction-nya lebih Wes, dapat. mantap. Orang Bengkulu ngerti customer satisfaction. Yang Emang tahu orang Cijantung doang. enggak, kalau Bengkulu apalagi lewat Krui yang dilihat orang kan pemandangan. Itu kalau pas lihat di Pantai Krui itu berhenti nggak busnya?
Masih kita foto-foto gitu. Kalau penumpang request kita berhenti. Oh gitu ya? Oh iya. Wah keren. Sepanjang itu tidak mengganggu. Ya iya, maksudnya major. Pak sopir berhenti dulu mau selfie. Boleh. Tinggal ngomong sama pengemudi Wah, kita. keren banget nih busnya, bisa santai begitu ya. Boleh. Tapi ada AC-nya kan? AC, toilet. Tadi kan ngajakin saya dari Jakarta ke Bengkulu lewat Krui. Ya. Ada AC-nya nggak bos? Ada dong. Ada ya? Toilet ada? Ada. Wah mantap. Cuma dulu kita lengkapi dengan smoking area. Sekarang? Tapi 2020 dari 2019 pertengahan smoking areanya kita lepas. Udah nggak boleh. Karena mengingatkan ada aturan tentang rokok itu kan, makanya fasilitas umum kita lepaskan. Enakan zaman dulu emang naik bus santai di belakang, saya pulang kampung mudik. Saya masih ngalamin bos. Iya. Sekarang udah nggak boleh lagi ya. Nggak boleh Oke. lagi. Oke Mas Adnan, ini Mas Adnan, Mas Sani, kok Mas Adnan jadi? Oke Mas Sani cerita Salah manggil kakek gue bangun dari kuburan. Oh gitu ya. Oke Mas Sani, jadi itu teman-teman tadi cerita singkat sejarah PO San. Jadi ini kalau Anda cari di Jakarta mungkin nggak ada gitu ya, karena memang tadi sudah dijelaskan basisnya kebanyakan di Bengkulu, Pekanbaru, kemudian Palembang, tapi sampai juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tulungagung. Oh, Tulungagung ya. Jakarta ada dari Pulau Gebang. Jakarta mana tuh? Jadi Jakarta Bengkulu. Oh Jakarta Bengkulu. Ya, Jakarta Pekanbaru juga bisa naikin dari Pulau sekarang kan ada tol Trans Jawa dan Trans Sumatera nih Sumatera. dari Lampung ke Palembang. Nah besampean itu dari Jakarta mau ke Bengkulu lewat tol Trans ini nggak? Itu mobil yang Bandung Bengkulu. Oh gitu. Sama Ponorogo Bengkulu. Nah kalau di Kalau luar itu yang lewat barat kan nggak lewat, cuma keluarnya di Waihalim. Keluar Waihalim dia lewat pesisir kan. Oh lewat gitu. pesisir, Oh terus. beda bus beda jurusannya. Ya, kalau yang lewat tengah dia keluar Palembang, Prabu Muli, terus Muara Enim, terus Lahat dan segala macam. Oke, ini kan saya mau nanya nih. Mungkin dulu orang masih rame-rame ya naik bus, masih banyak segala macam. Nah, pertanyaan saya memang sampai sekarang, emang zaman sekarang masih banyakkah orang naik bus, Mas? Dari pengalaman Anda, apakah masih banyak orang naik bus dari Bengkulu ke Pekanbaru, Bengkulu ke Padang, Bukit Tinggi, masih banyak yang naik bus? Begini, kalau kita bicara market, ini kita bicara zaman ya. Kalau kita lihat dari zaman 10 tahun yang lalu dan sekarang, ini ada beberapa penurunan. Nah, penyebab penurunan itu ada dari beberapa hal. Yang pertama motor murah. Ya orang udah punya motor, Mobil murah. orang udah punya mobil. Dan mudah memiliki mobil. Oke, kredit murah, Mudah memiliki motor. jalan tol udah ada. Jalan tol. Nah, itu memang ada degradasi. Itu yang ada mempengaruhi. shifting, ya. Oh, shifting Apalagi orang. kalau yang Bang Koboy bilang barusan yang terakhir, tol. Ini kan euforianya kan masih terjadi. Orang ingin mencoba. Iya dong, mau Ya, lewat ke ya. Palembang lewat tol baru. Betul. Nah, kalau bicara masih adakah, masih banyak menurut saya. Oh, ya, Artinya oke. alhamdulillah San sampai hari ini masih eksis. Jadi meskipun orang udah punya motor sendiri, pulang kampung naik motor, pulang kampung naik mobil, pulang kampung naik travel, pulang kampung naik bajai, pulang kampung naik truk, masih ada orang yang naik bus. Yes. Berarti masih jalan, masih aman gitu. Tergantung bagaimana manajemennya bisa meng-create market. Nah itu dia, takutnya karena tadi Anda cerita ada shifting, beberapa orang shifting, udah nggak naik bus lagi, akhirnya busnya jadi mangkrak gitu loh. Maksud saya nggak ada orang lagi naik bus, padahal naik bus sebenarnya enak juga ya, santai ya. Begini, Duduk selonjor, AC dingin, ada karaoke-nya. betul. Jadi kalau kita bicara bus yang hari ini, Bang Koboy, bus yang hari ini itu sudah lebih canggih lah, Iya. lebih kekinian. Iya. Ya bicara Sun kita sudah boleh kurang lebih udah 60% dari total unit kita itu sudah dengan air suspension. Oh, udah Sudah nggak pakai lip spring lagi. Oke. Terus ya itu saya bilang tadi, kami sudah dari 2013 kami sudah mulai menggunakan kendaraan chassis bus premium. Artinya premium itu horsepower besar,
dengan air suspension, standar keamanannya lebih tinggi, Nah, itu fitur-fitur penting. keamanan Iya, lebih iya, tinggi. iya. Jadi dia udah menggunakan ABS, brake retarder Iya, dan iya, iya. fitur-fitur pintar lah dengan standar Euro 3. Nah, jadi di situ yang saya bilang tadi, bagaimana kita meng-create market. Masyarakat hari ini Iya. itu sudah semakin cerdas, Bang Koboy. Iya. Kalau zaman Betul. Bang Koboy kecil dulu, dia waktu Iya. kecil ya. Iya, iya, Waktu iya, kecil iya. kan Iya. kalau mau pulang kampung ke Solo misalnya. Di Pulau Gadung tuh saya. Nah, tapi sebelum berangkat pasti nanyanya kan sama Mbah Jambrong kan. Apa tuh? Mbah, kulo ajeng tindak dinten apa, Mbah? Oh enggak gitu Oh, saya. enggak. Gue datang ke Pulau Gadung ke tempatnya loket, gue beli tiket, terus digeret-geret sama si abang-abang agennya itu, suruh naik gitu. Udah langsung jalan sampai di Jawa subuh. Nah, berangkat sore kan kita kan. Wah ngebut Pak. Wing, gila. Nah, itu lewat Pantures. Iya belum ada Bukan tol. Pantura, Pantures. istilah Pantures kita. ya, Jadi, betul-betul. sat, Wah sat. gila itu bos. Nah, itu supir-supir Anda set juga nggak tuh? Loh, Pembalap gini. F1 semua nggak? Gini. Kita sama pengemudi kita tidak pernah bilang pelan-pelan ya. Tidak. Wah itu berarti Saya ngebut dong. tidak pernah bilang sama pengemudi San, Ya. kamu jangan ngebut-ngebut, kamu pelan-pelan enggak. Nah bilangnya gimana nih? Sesuaikan semua dengan kapasitas dan kondisi. Hmm. Artinya cuaca memungkinkan, stamina dia lagi pas, Ya. kendaraannya lagi Sopir berdua enak. dong, Oh iya, ada pengemudi serepnya kan, kita oke. dua pengemudi dua connect. Oh gitu. Karena biar terurus lah. Ya. Terus kondisi jalan memungkinkan. Wah iya benar. Go ahead. Jadi saya bilang sama pengemudi, bukan ngebut sebenarnya kunci utama bisa cepat, tapi konstan. Nah, makanya saya bilang tadi dengan kendaraan premium. Karena kendaraan-kendaraan itu yang sudah disematkan fitur-fitur safety yang cukup tinggi. Iyalah. Standar dunia yang kekinian. Nah, Iya. jadi kalau yang mestinya ada tikungan tanggung dia ngerem, kalau mobil yang premiumnya dia nggak perlu pakai rem, nggak perlu pedal rem, dia cukup namanya retarder bang, brake retarder untuk mengurangi kecepatannya. Terus di jalan lurus supaya konstan dia sudah ada cruise control. Oh ada speed limiternya juga. Ada speed limiter. Iya, Terus benar. si kendaraan itu sudah bisa mengirim report, Bang Koboy nomor sasis ini. Karena dia mengemudikan sekian jam, solar yang dia habiskan sekian, Kayak telemetri itu ya. telemetri betul. Wah mantap, makin canggih aja. Sudah seperti itu bos sekarang bos. Siap. Tutup pintu Mas Bro. Starter.